Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Langsung aja ya, kita mau bedah buku The Seven Prayers God Always Answers dari Jason Friend. Ini sumber yang cukup menarik nih. Iya, menarik karena dia klaim ada doa-doa spesifik yang katanya, yang menurut riset dia ke 1.000 lebih orang dan ribuan ayat, Tuhan itu selalu jawab. Nggak peduli latar belakang kita gimana. Betul. Nah, fokus kita hari ini cuma 2 doa pertama yang dia bahas. Doa minta petunjuk sama doa minta pengampunan. Kita coba gali argumennya gimana, contohnya apa aja. Sip? Kita lihat dasar pemikirannya, contoh dari Alkitab, pengalaman pribadi dia, dan ya artinya apa sih buat Anda yang mungkin lagi cari jawaban gitu. Oke deh, kita bongkar yuk. Yang pertama dulu, doa minta petunjuk. Kata Friend nih, kalau kita beneran tulus minta arahan, Tuhan bakal kasih. Kuncinya itu dia ulang-ulang terus, ketulusan hati. Tulus ya. Bukan cuma pengen tahu doang berarti, tapi siap ngikutin juga ya. Itu dia. Makanya dia kontraskan sama Raja Saul, minta petunjuk tapi hatinya nggak bener ya nggak dijawab. Beda katanya sama contoh modern. Iya. Ada cerita si John itu kan ya, yang tiba-tiba kepikiran banget beli susu padahal nggak biasa. Nah, itu. Terus susunya dikasih ke keluarga yang ternyata banget malam itu lagi doa minta tolong karena nggak punya susu buat bayi mereka. Wah, pas banget ya. Pas banget. Itu nunjukin petunjuk bisa datang lewat, ya, kesan simpel gitu ya. Ya mungkin kita cuekin. Iya, bisa jadi. Tapi kadang bisa lebih dramatis juga katanya. Dia cerita pengalaman dia sendiri pas butuh $5.000 mendesak. Oh, yang soal cek itu ya? Iya. Abis doa, dapat cek $4.000 dari panitia acara. Ternyata salah tulis panitianya, harusnya cuma $400. Gila, jauh banget ya. Terus gimana? Nah, si akuntan panitia pas denger cerita Friend butuhnya berapa, malah jadi mikir, wah, ini jangan-jangan bukan salah tulis, tapi emang Tuhan mau kasih segitu. Akhirnya dikasih beneran $4.000 itu. Wow. Jadi menurut buku ini, petunjuk tuh bisa lewat kesalahan orang atau kejadian gak terduga gitu ya. Asal hati kita nyambung gitu. Betul. Dan dia terapin ini ke banyak hal. Keuangan, dia cerita jual perabotan karena merasa itu arahan biar bebas utang. Kesehatan juga, kayak Naaman yang sembuh, atau Friend sendiri nganggep saran dokter itu jawaban doa. Iya ya. Sampai ke situasi ragu banget kayak Gideon minta tanda pakai bulu domba itu. Jadi intinya sih argumen dia, kalau tulus minta, jalan bakal ditunjukin. Bentuknya aja macem-macem. Ya, bisa dorongan hati, kejadian pas, omongan orang, atau malah perintah yang aneh tapi butuh iman buat nurut. Lebih ke nyerahin diri ya, bukan sekedar minta barang. Sip. Nah, dari petunjuk, kita geser ke klaim kuat dia yang kedua. Doa minta pengampunan. Sama polanya, Friend bilang kalau kita sungguh-sungguh minta ampun plus tobat beneran, Tuhan selalu ngampunin. Selalu ya. Kata kuncinya lagi-lagi ketulusan sama pertobatan. Bukan cuma ngomong maaf, tapi hatinya itu loh, berubah. Contohnya jelas ya, kayak Daud yang diampuni setelah ngaku dosa zinah dan bunuh Uria itu. Atau perumpamaan anak yang hilang. Betul. Diterima lagi sama bapaknya pas pulang dengan nyesel. Itu kan gambaran banget ya. Friend juga cerita pengalaman dia di penjara. Itu cukup, bikin merinding sih. Dia ngomongin kasih Tuhan, terus banyak napi, termasuk yang badannya gede dijuluki Tarzan, pada angkat tangan, nangis, minta ampun. Iya, dia pakai momen itu buat nunjukin kalau latar belakang atau dosa seberat apapun tuh bukan halangan utama. Yang penting yaitu tadi, kondisi hati pas minta ampun. Dia bedain sama kasus Raja Manasya, yang dosanya keterlaluan dan gak ada pertobatan sungguh-sungguh, sampai dibilang Tuhan gak bersedia mengampuni dampak dosanya buat kerajaannya waktu itu. Jadi pertobatan itu, penting banget. Dan ini bisa diterapin ke gagalnya kita sehari-hari juga kan ya, kayak pas bohong dikit, model Abraham soal Sarah, atau pas kita terlalu cinta dunia kayak istrinya Lot. Iya, jadi bukan cuma dosa kelas kakap. Kelemahan kita sehari-hari pun masuk. Pesannya jadi penuh harapan ya. Harapan banget. Pintu ampunan itu kebuka lebar buat siapa aja yang datang dengan hati yang benar-benar nyesel dan mau berubah. Nggak peduli udah jatuh sejauh apa. Betul. Jadi kalau dirangkum nih, dari 2 doa ini menurut buku Friend, intinya apa dong? Intinya sih janji jawaban itu ada kalau doanya tulus. Tulus dalam arti siap nurut kalau minta petunjuk, dan beneran tobat kalau minta ampun. Oke, tapi penting dicatat juga ya, ini bukan berarti Tuhan kayak jin di botol gitu kan. Nah, itu dia.
Friend-nya beles gitu. Fokusnya lebih ke, perubahan di dalam diri kita. Transformasi pas kita aktif cari dia dan terima pemulihan dari pengampunannya. Prosesnya itu loh. Prosesnya ya. Ini jadi bawa kita ke satu pemikiran akhir nih buat Anda renungkan. Buku ini kayaknya mau bilang doa-doa ini tuh bukan sekedar transaksi biar dapat sesuatu. Iya, bukan cuma minta kasih tahu jalannya atau hapus dosa saya, tapi lebih kayak undangan buat nyelarasin diri sama Tuhan dan berubah dari dalam. Jadi pertanyaannya mungkin bukan cuma dijawab nggak ya doa saya, tapi lebih ke gimana ya? Mungkin lebih ke apa sih artinya buat Anda secara pribadi untuk mencari jawaban yang mengubah kayak gitu? Jawaban yang bentuknya penyelarasan batin, bukan cuma solusi praktis. Apalagi pas lagi di persimpangan atau nyesel sama masa lalu, wah dalam juga ya. Sesuatu buat direnungkan deh. Oke, sampai ketemu di Deep Dive kita selanjutnya. Bagian kedua. Halo semua, pernah nggak sih Anda merasa kayak terjebak gitu? Mungkin dalam kebiasaan atau situasi atau pola pikir tertentu. Nah, kali ini kita mau deep dive nih ke bab 3 dari materi yang Anda bagikan. Fokusnya soal gagasan doa untuk kebebasan. Sumber ini isinya cerita, terus ada prinsip-prinsip juga tentang gimana caranya orang bisa lepas dari macam-macam belenggu. Misi kita kali ini yaitu menggali apa sih makna kebebasan ini dan gimana sumber ini menyarankan cara mencarinya. Oke deh, langsung aja kita bedah ya. Jadi bab ini dibuka sama cerita Manuel. Anak muda umurnya 17 tahun dari Amerika Tengah. Dia kan nyari kehidupan lebih baik gitu ya di AS, tapi malah ketangkap di perbatasan. Iya, dan yang menarik di sini tuh awalnya dia malah betah loh di pusat penahanan remaja itu. Betul. Gara-gara fasilitasnya kan, ada karpet, TV kabel, AC. Katanya sih lebih enak dari di rumahnya. Nah persis, sampai-sampai pas pamannya si Pedro dateng mau nebus dia, dia nolak. Gimana coba? Aneh banget ya. Iya kan? Dan ini menurut penulisnya ya, langsung nunjukin salah satu poin penting. Gimana kadang kenyamanan palsu di penjara, baik penjara beneran atau katakanlah metaforis ya, kayak kebiasaan jelek, pola pikir negatif, itu kadang rasanya lebih aman. Lebih aman dibanding ketidakpastian kalau kita bebas. Penulisnya bilang sikap Manuel ini ya kayak gitu. Kayak orang yang terikat sama penjara emosionalnya. Mereka lebih milih belenggu yang udah dikenal, familiar gitu. Itu idenya lumayan provokatif sih. Iya juga sih. Familiaritas itu kadang emang bikin nyaman ya, walau salah. Oke, terus gimana sih Manuel? Akhirnya pamannya berhasil tuh meyakinkan dia kalau kebebasan di luar itu jauh lebih berharga. Akhirnya Manuel mau keluar. Pindah deh dia ke New Jersey. Tapi ya gitu deh, jatuh lagi ke kenakalan, sampai akhirnya dideportasi. Wah, balik lagi dong dia. Ya, balik ke negara asalnya. Nah, di sana dia baru kayak dapat pencerahan gitu. Dia sadar, walaupun fisiknya bebas, dia tuh sebenarnya masih terbelenggu. Sama narkoba, alkohol, gaya hidup yang liar. Jadi kesadaran itu datangnya belakangan ya? Betul. Di titik itu, dia akhirnya mutusin buat cari pertolongan ilahi. Dan katanya sih, hidupnya berubah total. Malah jadi pendeta dia. Nah, ini bagian yang menurut sumber ini sangat menarik. Kisah Manuel ini dijadiin contoh. Contoh gimana siklus negatif yang kayaknya nggak mungkin putus, ternyata bisa diputus. Tepat sekali. Dan ini nyambung ke argumen utama di bab ini. Intinya ya soal pembebasan dari ikatan atau belenggu. Penulisnya sangat menekankan kalau Tuhan itu menjawab doa untuk kebebasan. Oke, ada dasar argumennya nggak di teks itu? Ada. Penulisnya ngutip beberapa ayat Alkitab buat mendukung klaim ini. Misalnya, Mazmur 34 ayat 4, menurut interpretasi di teks ini ya, itu nunjukin Daud dibebaskan dari rasa takutnya setelah dia minta tolong Tuhan. Terus, Matius 6 ayat 13, itu kan bagian doa Bapa kami yang jelas-jelas minta dilepaskan dari yang jahat. Penulisnya bahkan bilang, dia nggak nemu satu ayat pun di mana Tuhan nolak permintaan tulus untuk merdeka. Menarik. Terus, untuk memperkuat poin ini, ada analogi juga kan ya? Yang soal tikus itu. Ya, betul. Analogi yang cukup kuat sih itu. Jadi, bayangin ada tikus kejebak perangkap, tapi nggak mati. Oke, terus? Nah, tikus ini nyeret-nyeret perangkapnya kemana-mana. Dibentur-benturin gitu, saking marah dan frustrasinya. Dia usaha keras buat lepas, tapi ya nggak bisa, malah bikin ribut aja. Waduh, kebayang sih repotnya itu tikus? Nah, kalau kita sambungin ke gambaran besarnya, analogi tikus ini dipakai buat ngelambangin orang yang kejebak perangkap.
Perangkapnya bisa dosa, kecanduan, atau pola hidup yang rusak gitu. Oke, oke. Mereka ini kan kayak ngabisin hidup sambil nyeret-nyeret perangkap itu. Berjuang pakai kekuatan sendiri buat lepas. Tapi seringnya malah bikin situasi tambah runyam. Bikin keributan di hidup mereka sendiri dan mungkin hidup orang lain juga. Itu gambaran yang kuat banget ya. Terus, apa teksnya ngasih petunjuk gitu? Gimana caranya orang bisa sadar kalau dia lagi nyeret perangkap? Apalagi kalau udah jadi kebiasaan lama. Teks ini sebenarnya lebih fokus ke akibatnya. Akibat dari nyeret perangkap itu. Kayak keributan, frustrasi, capek. Nah, mungkin itu yang jadi pemicu kesadarannya. Poin utamanya sih pengakuan. Ngaku kalau usaha sendiri itu seringnya nggak cukup. Dan pentingnya buat cari bantuan dari luar. Kalau dalam konteks penulis ini, ya pertolongan ilahi itu. Oke, jadi deep dive kita kali ini udah ngebahas ide dari sumber Anda soal mencari kebebasan ya, dari berbagai belenggu. Lewat cerita Manuel tadi, terus analogi tikus yang kejebak. Tema utamanya, ya kemungkinan buat bebas itu ada, dan penulis ini menyajikannya sebagai hasil doa yang dijawab Tuhan. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Ya, sumber ini intinya nawarin harapan lah ya. Harapan dan potensi buat berubah. Iya, betul. Dan perasaan terjebak itu kan universal ya. Sangat manusiawi. Mungkin Anda juga ngerasain di satu titik dalam hidup. Sumber ini bilang keinginan buat bebas itu mendasar. Dan ya menurut perspektif dia, kebebasan itu bisa kok dicapai. Caranya ya dengan ngakuin kalau kita kejebak, terus cari bantuan. Nah, ini jadi muncul pertanyaan penting buat direnungkan nih. Gimana caranya kita ngenalin perangkap-perangkap di hidup kita sendiri? Sebelum kita bisa minta tolong kan? Pertanyaan bagus tuh. Bab ini kan ditutupnya dengan nyorot lagi doa Bapa kami itu ya. Bagian, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Penulisnya negasin lagi, ini bukti kalau pembebasan itu emang kehendak Tuhan. Nah, sebagai penutup nih, coba deh renungkan ini. Gimana kalau perangkap terbesar yang nahan kita itu bukan situasi di luar yang susah, tapi keraguan di dalam diri kita sendiri. Ragu kalau kebebasan itu beneran mungkin buat kita. Nah, itu dia. Sebuah pemikiran buat Anda bawa pulang. Bagian ketiga. Oke, kita mulai dengan cerita yang cukup dramatis nih. Ada seorang wanita, Christina, 52 tahun. Tadinya sehat-sehat aja. Tiba-tiba kena stroke parah di kamar mandi. Wah. Iya, parah banget. Dokter bilang prognosisnya suram. Kemungkinan besar kalaupun selamat, ya. Kondisinya vegetatif. Akhirnya keluarga bawa pulang aja. Berat ya? Banget. Nah, selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Kita mau gali lebih dalam satu bab dari sumber yang Anda bagikan. Judulnya Doa Penyembuhan. Betul. Sumber ini mengklaim ini salah satu dari 7 doa yang katanya selalu dijawab Tuhan. Misi kita sekarang, bongkar makna penyembuhan ini sebenarnya apa sih menurut teks ini? Yuk kita bedah bareng. Oke. Jadi argumen inti di teks ini tuh penyembuhan itu jauh lebih luas dari sekedar keajaiban fisik sembuh gitu aja. Oh iya. Iya, konsepnya holistik. Jadi menyangkut roh, terus jiwa itu pikiran, emosi gitu ya, dan juga tubuh. Teksnya bilang Tuhan itu kerjanya bisa lewat macam-macam cara. Macam-macam gimana tuh? Ya, bisa keajaiban yang instan gitu, tapi bisa juga lewat katakanlah ilmu pengetahuan, pengobatan modern, atau bahkan terapi. Proses gitu. Menarik. Jadi nggak hitam putih ya, sembuh total atau nggak sama sekali. Penulisnya sendiri kan cerita pengalaman pribadinya juga. Iya, betul. Dia bilang dia masih minum obat buat kondisi kesehatannya sendiri. Jadi kayaknya ini negasin kalau Tuhan tuh menawarkan jawaban atau solusi, tapi bukan berarti semua penyakit fisik pasti lenyap gitu aja buat semua orang yang berdoa, ya kan? Tepat sekali. Itu memperkuat gagasan bahwa jawaban Tuhan itu nggak selalu penghapusan penyakit total, tapi bisa jadi solusi, jalan keluar, atau kekuatan buat ngejalaninnya. Nah, balik lagi ke Christina tadi. Oke, gimana dia? Setelah beberapa minggu di rumah kondisinya gitu-gitu aja, belum banyak kemajuan. Terus dia dengar ada acara keagamaan, dia minta putranya, namanya Andre, buat nganterin. Padahal anaknya ini nggak religius sama sekali. Oh, dia minta sendiri ya? Iya, minta sendiri. Nah, di acara itulah dia didoakan. Terus sumber ini cerita, wah kejadian luar biasa. Gimana? Dia tiba-tiba bisa jalan pulang sendiri, setengah mil loh, tanpa bantuan. Dan besoknya pulih total, nggak ada bekas stroke sama sekali. Wow, secepat itu. Dari kondisi yang katanya parah banget. Tapi,
Apakah cuma soal fisik itu aja intinya? Kok rasanya ada yang lain? Nah, justru itu poin menariknya menurut si penulis. Keajaiban terbesarnya klaim dia bukan cuma sembuhnya fisik Christina. Terus apa dong? Yang dianggap lebih dahsyat itu transformasi keluarganya. Suaminya bisa berhenti minum alkohol, si Andre tadi ninggalin narkoba sama gengnya, terus ada putranya yang lain keluar penjara dan ya, balik ke jalan yang benar. Jadi itu contoh penyembuhan holistik yang tadi disebut ya? Tubuh, jiwa, emosi, hubungan, sama roh juga. Kena semua. Persis, kesembuhan fisik Christina tuh kayak jadi pemicu gitu buat pemulihan yang lebih luas di keluarganya. Tapi teks ini juga ngasih kontras loh. Kontras gimana? Ya kayak cerita orang di kolam Bethesda itu. Dia kan sembuh fisiknya setelah 38 tahun lumpuh. Iya, ingat. Tapi sikapnya tetap aja pahit, malah nyalahin Yesus. Nah, ini dipakai sebagai contoh kalau penyembuhan batin jiwa dan roh itu seringkali lebih krusial dalam perspektif teks ini. Oke, jadi fokusnya ke dalam ya? Betul, penyembuhan jiwa sering dikaitin sama pengampunan katanya. Sementara penyembuhan roh itu lebih ke pertobatan, balik ke Tuhan. Terus ada juga penekanan soal iman kan ya? Kayak cerita perempuan yang pendarahan 12 tahun itu. Jadi bukan sekedar megang jubah Yesus, tapi imannya dia yang aktif menyentuh dan bikin kuasa penyembuhan itu bekerja. Gitu ya? Kurang lebih begitu argumennya. Iman itu jadi kayak kunci aktifnya. Tapi, nah ini lagi, teks ini juga ngebahas gimana kalau penyembuhan fisik yang kita harapkan itu kok nggak datang-datang atau lama banget prosesnya. Iya juga. Terus gimana penjelasannya? Diangkatlah cerita orang lumpuh di Gerbang Indah itu. Oh, yang disembuhin Petrus sama Yohanes. Iya, dia kan nggak disembuhin langsung sama Yesus waktu Yesus masih di bumi. Baru setelahnya oleh murid-muridnya. Oke. Ini seolah nunjukin, mungkin ya, ada faktor waktu Tuhan yang beda dari ekspektasi kita gitu ya? Bisa jadi begitu interpretasinya. Ada gagasan soal waktu Tuhan. Dan ditekankan juga, bahkan pas kita lagi nunggu atau menderita, Tuhan itu kasih penghiburan dan kekuatan. Semacam, kedamaian di tengah badai. Oke. Ini dicontohin juga lewat pengalaman si penulis sendiri, yang ngalamin serangan panik, dan nemuin kesembuhan emosionalnya itu lewat proses. Nggak instan gitu aja. Jadi kalau kita rangkum nih, buat Anda yang dengerin, penyembuhan menurut sumber ini tuh, konsepnya berlapis ya. Ada roh, jiwa, ada tubuh. Betul. Doa penyembuhan katanya selalu dijawab. Tapi jawabannya itu bisa macam-macam banget. Bisa keajaiban fisik, bisa lewat proses medis, perubahan hati, pengampunan, atau sekedar dikasih kekuatan buat ngadepin kesulitan. Dan seringkali, transformasi batin itu jadi fokus utamanya. Iya, kuncinya menurut argumen di sini itu iman dan pemahaman bahwa Tuhan itu kerjanya holistik. Ada keyakinan yang mau disampaikan kalau Tuhan itu nggak pernah ninggalin orang yang sungguh-sungguh nyari dia. Meskipun jawabannya mungkin kelihatannya beda dari yang kita bayangin. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Teks ini nyorotin gimana Yesus secara khusus nyari orang yang baru sembuh dari buta itu. Oh iya, yang diusir itu ya? Betul. Setelah dia diusir sama pemimpin agama gara-gara ngebela Yesus. Seolah-olah ini nunjukin Tuhan itu malah dekat justru pas kita ngerasa paling sendirian atau ditolak. Pertanyaannya buat Anda, gimana caranya Anda bisa ngenalin kehadiran dan pertolongan Tuhan dalam hidup Anda, terutama pas jawaban doa itu nggak kelihatan persis seperti yang Anda harapkan? Bagian keempat. Selamat datang lagi di pendalaman materi kita. Nah, kali ini kita bakal nyelam ke satu bab yang judulnya Doa untuk Keselamatan. Sumber yang kita pegang ini, menarik ya, ngebahas keselamatan tuh bukan cuma kayak konsep teologi gitu, tapi lebih ke pengalaman pribadi, sesuatu yang transformatif katanya. Bahkan diklaim ini doa yang selalu dijawab Tuhan. Mari kita coba gali deh, apa aja intisari pentingnya buat Anda. Betul sekali. Sumber ini dia pakai campuran ya. Ada kutipan ayat, terus ada penjelasan konsepnya juga. Dan yang menurut saya cukup kuat itu, ada beberapa kisah nyata, kisah personal gitu, buat ngegambarin idenya. Keselamatan di sini tuh kalau kata sumber ini, ya semacam penebusan lah dari kondisi spiritual yang hilang gitu. Pembebasan dari dosa, dari konsekuensinya, lewat iman pada Kristus. Jadi ini bukan cuma teori di awang-awang, tapi sesuatu yang dialami langsung. Iya, dan salah satu cerita yang langsung, nonjol banget ya, itu soal sopir taksi di Kuba, namanya Enrique.
Mungkin Anda di rumah pernah merasa, aduh hidup kok gini-gini aja, atau kayak kejebak pola tertentu. Nah, kisah Enrique ini mungkin nyantol nih. Gimana ceritanya itu? Jadi sumber ini cerita gimana tim penulisnya ketemu Enrique ini di Havana. Dia tuh orangnya blak-blakan banget. Ngaku sendiri kalau dia itu kutipannya nih, salah satu womanizer terbesar di pulau ini. Perokok berat, peminum juga, pernikahannya ya hancur. Hidupnya rumit deh pokoknya. Oke. Terus titik baliknya gimana? Yang menarik di sini tuh perubahannya yang, drastis banget. Jadi ceritanya dia diajak ikut pertemuan gereja rumahan. Awalnya mungkin ragu, tapi akhirnya setuju. Pas masuk ke rumah itu, dia ngerasain sensasi fisik yang aneh. Kayak ada listrik di udara katanya. Bulu kuduknya sampai berdiri. Terus dia dengerin orang-orang cerita, kesaksian gitu, tentang gimana Tuhan mengubah hidup mereka dari perilaku-perilaku yang ngerusak diri sendiri. Nah, ini dia nih bagian yang menurut saya sangat menarik. Si Enrique ini yang biasanya katanya nggak bisa lepas dari rokok, 30 menit aja udah gelisah. Dia tiba-tiba sadar, loh, udah 2 jam dia di situ, tapi kok nggak pengen ngerokok sama sekali. Keinginannya itu kayak hilang gitu aja. Wah, langsung ya? Iya, dia sampai berdiri terus cerita juga, bersaksi. Dia ngerasa ada harapan baru buat dia. Dia ngaku ada lubang besar di hatinya, yang dia rasa, wah ini cuma Tuhan yang bisa isi. Dia bilang rasanya kayak dilahirkan kembali. Nah, perasaan dilahirkan kembali itu yang menurut sumber ini jadi ilustrasi inti dari keselamatan. Kisah Enrique ini dianggap contoh klasik lah, orang yang sadar ada jarak nih antara kelakuannya sama yang seharusnya, terus dia punya keinginan tulus buat berubah, pengen damai gitu sama Tuhan. Jadi kuncinya itu bukan soal masa lalunya harus bersih dulu atau gimana ya, tapi lebih ke ketulusan hati pas saat itu. Tepat sekali. Sumber ini nekenin banget soal sincere heart, hati yang tulus. Ini jadi ngingetin sama kisah Zakheus di Alkitab. Tahu kan, pemungut cukai yang, niat banget sampai manjat pohon cuma buat lihat Yesus. Terus dia bertobat sungguh-sungguh. Nah, ketulusan itu yang paling penting, bukan soal track record sebelumnya. Oke. Terus, gimana cara nerimanya? Menurut sumber ini, ada langkah praktisnya nggak sih? Atau cuma soal hati aja? Sumber ini ngasih panduan praktis juga. Dia ngutip dari Roma 10 ayat 9. Intinya, mengaku dengan mulut kalau Yesus itu Tuhan, dan percaya dalam hati kalau Tuhan udah bangkitin dia. Tapi ditekenin lagi nih, ini bukan kayak baca mantra atau doa hafalan ya, tapi lebih ke keputusan tulus. Keputusan buat, oke, mulai sekarang, dia jadi Tuhan dalam hidupku. Gitu kira-kira. Oke, jadi ada pengakuan, ada kepercayaan hati, ada keputusan tulus. Nah, terus dampaknya apa nih dalam hidup sehari-hari? Kan katanya transformatif. Sumber ini nyebutin 3 hal utama kan ya? Yang ngacu ke perkataan Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Gimana tuh penjabarannya? Jadi, menurut sumber ini, keselamatan itu bukan cuma soal tiket ke surga nanti, tapi mengubah hidup kita sekarang. Ada 3 nih. 1, soal arah, jalan. Jadi kayak nemuin arah yang bener gitu, lewat pertobatan, ya maksudnya berbalik dari hal-hal yang merusak, terus ikutin Kristus. Kayak GPS spiritual gitu ya. Bisa dibilang gitu. Terus yang kedua, soal jawaban, kebenaran. Jadi nemuin jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam hidup. Dengan Kristus sebagai kebenaran fundamentalnya. Yang katanya dibuktikan lewat kebangkitannya. Itu menurut teks ini ya. Oke, arah udah, jawaban udah, yang ketiga. Ketiga, kehidupan hidup itu sendiri. Maksudnya, ngalamin hidup yang sejati, yang berkelimpahan. Dan ini menarik nih, sumber ini nekanin. Ini bukan soal ikutin aturan kaku A, B, C, D, tapi lebih ke relasi personal, hubungan pribadi. Wah, menarik ya. Jadi hidup berkelimpahan itu bukan soal checklist aturan, tapi hubungan. Terus, ada bagian lain yang juga kuat banget di sini. Soal kesempatan kedua ya. Iya. Itu tema yang diulang-ulang juga. Sumber ini ngangkat kisah Petrus. Ingat kan, yang nyangkal Yesus 3 kali, tapi toh dipulihkan lagi. Terus ada juga cerita seorang pria di acara kebaktian besar gitu, semacam KKR. Pria ini udah putus asa banget, katanya sih udah mau bunuh diri. Tapi terus dia nemu harapan baru. Gara-gara dia ngerasa ngelihat tanda tulisannya ada harapan dalam Yesus.
Padahal tulisan aslinya beda katanya. Wah, nah cerita-cerita ini dipakai buat ngegasin. Masa lalu seburuk apapun itu nggak nutupin pintu buat mulai lagi. Selalu ada kesempatan kedua. Tapi gimana kalau ada orang yang ya udah melakukan langkah-langkah tadi, tapi kok nggak merasakan perubahan sedramatis Enrique atau pria tadi ya? Nggak ada listrik di udara gitu. Nah, pertanyaan bagus. Sumber ini udah antisipasi itu juga kok. Dikatakan kalau dasarnya itu iman. Iman itu kan ya bertindak atas keyakinan, bukan ngandelin perasaan yang kita tahu bisa naik turun banget kan? Betul, betul. Mereka ngutip lagi dari Roma ayat 10:13, bunyinya kira-kira, setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini dianggap sebagai janji universal. Buat siapa aja yang tulus nyari, ya itu berlaku. Terlepas dari sensasi emosional sesaat yang dirasain atau nggak dirasain. Oke, jadi jelas ya, iman di atas perasaan. Kalau gitu, coba kita rangkum sedikit ya pendalaman materi kali ini. Jadi sumber yang kita bahas ini ngegambarin keselamatan sebagai sebuah transformasi yang mendalam ya sifatnya, dan terbuka buat siapa aja, nggak peduli latar belakangnya gimana. Kuncinya, kata sumber ini ada di hati yang tulus, keinginan buat berubah, dan iman sama Kristus. Hasilnya, yaitu tadi, ada arah baru, pemahaman baru, hidup yang lebih penuh, dan selalu ada kesempatan kedua. Gitu ya? Persis. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan menarik buat Anda renungkan di rumah. Sumber ini kan bolak-balik nyorot orang-orang yang tadinya ngerasa hilang, punya lubang di hati, atau lagi ada di titik terendah hidupnya, sebelum mereka mengalami perubahan itu. Nah, pertanyaannya, mungkinkah kalau kita lihat dari kacamata sumber ini ya, justru kesadaran akan kehancuran diri atau rasa kosong itu justru jadi pintu pembuka yang paling kuat buat seseorang akhirnya mencari dan menerima apa yang disebut sumber ini sebagai keselamatan. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut mungkin.